Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayan Barwati, NPM 18060070 dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6B. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9 sampai kelompok 12. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devi Lestari, NPM 18060096. Jadi, hasil pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Namun, pada karakteristik pembelajaran terpadu, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu bertolak dari minat dan kebutuhan siswa dapat tercapai menggunakan prinsip belajar menyenangkan bagi siswa, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggapan terhadap gagasan orang lain. Yang kedua, Siti Zubaidah, NPM 18060067. Jadi, menurut Kunander 2013, mengemukakan ciri-ciri penelitian autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mengukur sesuai aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, aspek kinerja, performance, dan produk atau hasil dikerjakan oleh peserta didik atau kompetensi proses kemampuan atau kompetensi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan kemampuan atau kompetensi peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, dalam melakukan penelitian terhadap peserta didik harus menggunakan berbagai teknik penelitian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dan menggunakan berbagai sumber atau data yang bisa digunakan sebagai informasi yang menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, dari pertanyaan dari Salsabila, NPM 18060110. Jadi, kendala dalam penerapan penelitian autentik kurikulum 2013 adalah latar belakang pendidikan yang tidak sebagai guru kelas, pendidikan yang tidak pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai penelitian kurikulum 2013, dan juga tuntutan aspek penelitian kurikulum 2013 yang banyak dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menerapkan penelitian autentik pada 2013 bahwa adalah dengan memberinya pelatihan pada pendidikan mengenai penelitian pada kurikulum 2013. Hal ini sejalan dengan upaya dalam mengatasi kendala. Yang keempat, pertanyaan dari Endang Andriani, NPM 18060105. Yaitu yang pertama, eksplorasi. Penerapan kegiatan eksplorasi adalah kegiatan dalam mencari dan menghimpun informasi dengan menggunakan media untuk memperkaya pengalaman mengelola informasi, memfasilitasi peserta didik berinteraksi sehingga siswa atau peserta didik menjadi aktif, mendorong siswa mengamati berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala dan peristiwa lain mengenai objek di lapangan dan laboratorium. Peranan guru dan siswa peserta didik dalam siklus eksplorasi. Peranan guru yang pertama, membaca, berdiskusi, atau melakukan percobaan. Dan yang kedua, mengumpulkan data dan mengelola data. Peranan guru yang pertama menggunakan berbagai pendekatan dan media, memfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa dengan guru, dan siswa dengan sumber belajar. Melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua, elaborasi. Kegiatan elaborasi adalah kegiatan membaca dan menuliskan hasil eksplorasi, mendiskusikan, mendengar pendapat untuk lebih mendalami suatu, menganalisis kekuatan atau kelemahan argumen, mendalami pengetahuan tentang sesuatu, membangun kesepakatan melalui kegiatan kooperatif dan kolaborasi, membiasakan peserta didik membaca dan menulis. Peranan guru dan siswa dalam siklus elaborasi. Peranan siswa
melaporkan hasil eksplorasi secara lisan atau tertulis, melengkapi laporan atau pendapat teman, mengajukan argumentasi dengan santun, dan peranan guru memfasilitasi siswa untuk berpikir kritis, menganalisis, memecahkan masalah, bertindak tanpa rasa takut, memfasilitasi siswa untuk berkompetensi. B. Kondisi aktual adalah kondisi yang ada di lapangan pada waktu tertentu. Biasanya antara kondisi ideal dan kondisi faktual terjadi kesenjangan. Misalnya, seorang guru berharap siswanya mendapatkan nilai di atas KKM semuanya. Yang keenam, pertanyaan dari Septia. Ada 5 hal yang penting atau yang perlu diperhatikan dalam penyusunan indikator. Yang pertama, indikator itu harus terukur. Yang kedua, indikator itu harus fleksibel. Yang ketiga, indikator itu harus akurat dan relevan. Dan yang keempat, indikator itu harus sensitif. Artinya sebuah indikator harus memiliki kemampuan untuk menampung gejala perubahan sepanjang waktu. Yang ketujuh, pertanyaan dari Resa Nurfitriani, NPM 18060087. Jadi jawabannya, rumusan tujuan pembelajaran khusus harus berpusat pada anak, bukan pada guru. Rumusannya diawali dengan kata siswa dapat atau apabila dilengkapi menjadi setelah selesai pembelajaran diharapkan siswa dapat. Yang kedua, rumusannya harus berupa tingkah laku operasional, artinya dapat dilihat dan diukur pada saat itu juga. Cara mudah untuk menentukannya, apakah sudah menggunakan kata kerja operasional atau belum. Bisa dilihat dari akhir kata yang digunakan. Kata kerja yang operasional biasanya berakhiran kan. Contohnya menjelaskan, membedakan, mengukrutkan, dan sebagainya. Yang kedelapan, pertanyaan dari Siska Rizky NPM 100. Jadi dalam mengembangkan indikator ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu tuntutan kompetensi yang bisa dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD, karakteristik mata pelajaran siswa, dan sekolah, potensi dan kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar siswa. Bagaimana untuk mengembangkan atau membuat indikator yang lebih baik dan benar? Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dasar, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Yang kedua, menganalisis karakter mata pelajaran, siswa, dan sekolah. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Yang keempat, merumuskan indikator. Yang kelima, mengembangkan indikator penilaian. Indikator rumuskan berupa kalimat yang menggunakan kata kerja operasional. Rumusan indikator setidaknya mencakup 2 hal, yakni tingkat kompetensi dari materi yang telah menjadi media pencapaian kompetensi. Yang ke-9, pertanyaan dari Panji Pangestu NPM 81. Jadi, menurut Barnawi dan Arifin 2016 yang menjelaskan bahwa mengajar secara mikro adalah metode yang digunakan di lingkungan pendidikan guru dan lingkungan belajar mengajar lainnya. Melalui pelatihan metode pengajaran tersebut, para calon guru akan mempelajari sejumlah keterampilan seperti keterampilan dasar dalam kegiatan mengajar, mempraktikkan keterampilan dasar mengajar tersebut, melakukan diskusi. Dalam terkait micro teaching, terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil, antaranya yang pertama, meningkatkan kompetensi mengajar. Yang kedua, mengembangkan dan membina keterampilan ketentuan mahasiswa atau calon guru dalam mengajar. Yang ketiga, keterampilan mengajar kontrol dengan dilatih, perbaikan, penyempurnaan segala yang dicermati dan cepat. Ada 4 jenis penelitian yang autentik. Yang pertama, penelitian kinerja. Penelitian kinerja, berikut ini cara merekam hasil penelitian berbasis kinerja. Yang pertama, daftar cek, catatan anekdot atau narasi. Yang ketiga, skala penilaian. Yang keempat, memori atau ingatan. Dan yang kedua, ada penilaian proyek. Penelitian proyek ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan guru. Yang A, keterampilan peserta didik dalam memilih topik. Dan yang B, kesesuaian atau relevansi. Dan yang C, keaslian sebuah proyek tersebut. Yang ketiga, portofolio.
Penelitian portofolio dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang A, guru menjelaskan secara ringkas esensi penelitian portofolio. Dan yang B, guru atau guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Yang C, peserta didik baik sendiri maupun kelompok. Yang D, guru menghimpun dan menyiapkan portofolio peserta didik. Dan yang E, guru menilai portofolio sebagai pendidik dengan kriteria tertentu. Yang ke-11 pertanyaan dari Atmarida NPM 124. Jadi, keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswa tetap semangat dalam belajar secara daring atau online dan tidak menjadi beban psikis. Yang terakhir pertanyaan dari Dea Yuskartaji NPM 114. Dalam hal ini yang dimaksud dengan lingkungan yang mendukung yaitu seperti lingkungan bekerja kelas yang kondusif. Situasi lingkungan kelas merupakan tempat terjadinya bagaimana interaksi dan pengalaman yang dapat dibentuk sikap siswa terhadap berbagai hal seperti sikap terhadap sekolah, sikap terhadap teman sebaya, dan sikap terhadap subjek yang telah dipelajari. Proses pembelajaran berbagai hal yang terjadi dalam lingkungan kelas seperti perlakuan guru terhadap siswa atau hubungan antara siswa dapat menimbulkan pesan atau pemikiran tertentu di benak siswa. Baik, hanya itu saja presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.